Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan. Kelas menengah di Indonesia kian terjepit, bergaji pas-pasan di tengah tekanan ekonomi yang kian besar, tapi tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebijakan ekonomi di era Presiden Joko Widodo menyisakan persoalan serius, yakni ambruknya kelas menengah. Daya beli dan konsumsi merosot tajam. Hal ini terang benderang terlihat dari adanya deflasi selama 5 bulan berturut-turut di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Simak terus Keep Insight, kenali fakta, perluas wawasan. Kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta jiwa atau mencapai 21,45% dari total penduduk Indonesia. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut merosot tajam. Hanya tersisa sebanyak 47,85 juta jiwa kelas menengah atau sebanyak 9,48 jiwa kelas menengah di Indonesia turun kelas. Di tahun 2024 ini, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan. Hanya tersisa 47,85 juta orang di kelas menengah atau setara 17,13% dari total jumlah penduduk. Artinya, sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah turun kelas. Berlainan dari data jumlah kelas menengah yang anjlok, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan malah naik menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk. Begitupun dengan data jumlah masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak menjadi 67,69 juta orang atau sebanyak 24,23% dari total penduduk. Artinya, besar kemungkinan golongan kelas menengah turun ke kedua kelompok ini, yakni kelas masyarakat menengah rentan dan kelas masyarakat rentan miskin. Dampak penurunan kelas menengah mulai nampak pada kondisi perekonomian nasional. BPS mencatat, selama 3 triwulan, konsumsi rumah tangga selalu tumbuh di bawah 5% atau tumbuh di bawah level pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan 4 2023, di bulan Oktober dan Desember, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,47%. Sementara pada triwulan 1 2024 atau Januari-Maret, konsumsi tumbuh 4,91%. Terakhir, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,93% pada triwulan 2 2024 atau di April-Juni. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta jiwa penduduk kelas menengah di Indonesia turun kelas. Dampak dari hal ini sudah nampak terlihat di kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yakni angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kelas menengah di Indonesia berada di bawah 5% dalam 3 triwulan terakhir, atau berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, daya beli masyarakat kelas menengah disebut-sebut menurun dan berkaitan dengan deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Benarkah kelas menengah yang terhimpit? Mari kita cari tahu realitanya. Serba susah sih, apalagi sekarang semuanya serba mahal ya, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan yang sebelumnya, kayak mungkin banyak PHK, terus juga harga-harga juga lebih naik. Apalagi sekarang kan mengutamakan yang ada orang dalamnya dulu atau kenalannya dulu. Apalagi kita fresh graduate yang belum ada pengalaman sih menurut aku. Untuk lowongan kerjaan ya itu agar lebih dipermudah aja sih cara masuk-masuknya gitu. Terlalu mahal. Jadi pendapatan sehari-hari itu nggak cukup. Mengutamakan prioritas lah. Yang penting-penting dulu, yang dibeli. Yang nggak penting ya nggak usah dibeli. Lebih parah tahun ini. Setelah COVID ya? Iya benar. Semua naik mahal. Kalau dari pekerjaan ngojek mah ya nggak bisa gitu loh. Cari tambahan lain.
Ya kalau bisa harga bahan pokok ini ya diturunin gitu loh. Tingkat kehidupan masyarakat itu kan semakin sulit ya. Tidak hanya dirasakan katakanlah kalangan bawah, tetapi di kelas menengah pun udah terjadi seperti itu. Artinya daya beli makin menurun, harga barang-barang naik, kemudian produksi rendah. Kita berharap artinya pemerintah itu lebih pada action. Jadi kerjanya yang nyata, jadi bukan hanya pada meninjau dan sebagainya, itu kan belum bisa ini gitu loh, belum bisa menggerakkan. Tetapi kalau mereka misalnya membuat suatu kebijakan gitu, kebijakan pemerintah bagaimana sih supaya ekonomi itu bisa terjadi putaran yang lebih tinggi gitu ya, sehingga putaran uangnya juga banyak, mau nggak mau masyarakatnya juga lebih bergairah hidupnya. Sekarang Anda lihat kan, mal-mal ini sepi. Untuk harga sendiri sebenarnya mengingat rentang gaji dari masyarakat Indonesia juga ya, sepertinya sih ya menurun, karena dengan gaji yang mungkin rata-rata kita tuh mungkin sekitar 2-3 jutaan, atau mungkin kalau misalnya di kota besar kayak di Jakarta mungkin di angka 4-5 jutaan, tetap aja dengan mungkin harga makanan sekarang itu atau harga sembako sekarang kayaknya itu sangat susah lah untuk hidup masyarakat umum. Bukan sangat susah ya, atau tidak sesuai lah dengan gajinya yang sekarang. Oke. Untuk menabung sendiri bisa aja, tapi mungkin nggak sebanyak itu ya. Maksudnya ya perlu banyak yang dibatasi gitu untuk pembeliannya atau lain-lainnya, baru bisa nabung. Mungkin di pemerintahan yang baru ini semoga aja presiden kita dan wakil presiden kita ya lebih memperhatikan lah untuk kelas menengah dan kelas bawah. Kalau sekarang ini ya kayak yang aku rasain sendiri ya, kayak yang rasain sendiri itu kayak misalnya kalau dari sembako aja kita tuh sekarang udah naik banget, apalagi sekarang kayak lowongan pekerjaan tuh susah Kak, cari-cari kerja. Terus kayak kalau beli-beli sembako tuh susah sekarang Kak, kayak gas aja susah banget sekarang kan nyarinya. Kalau untuk sekarang sangat sulit ya Kak, karena kan di sini sekarang apalagi yang untuk baru-baru lulus kuliah ya Kak, untuk cari lowongan pekerjaan kan susah banget ya Kak. Jadi kayak untuk nabung, untuk investasi kayaknya susah deh Kak, karena untuk sehari-hari aja kan kita cukup ya Kak. Harapannya untuk pemerintah sih semoga ya lowongan pekerjaannya lebih dibanyakin lagi. Terus kalau untuk khususnya sembako ya Kak, sembakonya diturunin Kak. Kalau menurut saya ya termasuk mahal lah dibandingkan dulu gitu ya. Dulu jeruk itu paling 5.000, sekarang nyampe 15.000, 13.000. Lagi pula nanti pendapatannya juga kurang. Pembelinya nggak ada, pilih yang murah kan gitu. Yang ngakalinnya ya kita kurangin, ya kita pendapatan kurang lah gitu. Ngakalinnya ya yang penting kita berjalan dulu sementara waktu ini loh. Ya itu tergantung pemimpinnya lah nanti kayaknya sih. Yang jadi utama itu kan sebenarnya pengen murah itu dari petani lah. Ujungnya petani. Kalau petani hasilnya lumayan kan otomatis harga itu kan turun. Ya stabil banyak lagi, ya namanya harapan. Kalau sekarang ya kalau nyimpen nggak bisa, cuman kalau hari-harinya masih ketutup. Meski memiliki peran yang sangat penting, kelas menengah Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berpeluang menambah keterpurukan mereka. Misalnya wacana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN atau pajak konsumsi dari 11% menjadi 12% dan direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ada pula iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang bakal dipotong dari gaji pekerja. Kebijakan ini direncanakan berlaku pada tahun 2027 mendatang. Jika kebijakan itu diterapkan, bisa memberi dampak pada kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Tentunya juga menggerogoti pendapatan kelas menengah yang sudah terhimpit. Pada sisi lain, isu ketenaga kerjaan menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan kelas menengah. Belakangan ini, mulai banyak perusahaan yang dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat, pada periode Januari hingga Agustus 2024, terdapat sebanyak 46.240 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Masifnya PHK ini
turut diperkuat dengan catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang menyebut hingga Agustus 2024, jumlah klaim jaminan hari tua atau JHT tercatat sebesar 2,07 juta klaim. Pencairan JHT ini biasanya dilakukan ketika pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri. Beberapa tantangan ini hanya sebagian dari ancaman yang berpotensi menambah keterpurukan kelas menengah. BPS memperkirakan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia sudah terjadi sejak sebelum masa pandemi. Namun, jumlah tersebut anjlok signifikan saat pandemi melanda dunia. Banyak kelas menengah yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, hingga beralih ke pekerjaan sektor informal. Kelas menengah merupakan kelompok penting yang memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, keberadaan kelas menengah ini masih perlu diperluas basisnya dan juga tentunya dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini agar keberadaan kelas menengah dapat terus tumbuh sehingga bisa menyumbang banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari Lampung Pos. Sampai jumpa di episode berikutnya.